Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku Rizkuna Arinil Fadila Khairunisa dengan NIM 25106 satunya 3 kali dan akhirnya 37 akan membuat video monolog berkaitan dengan tugas yang diberikan Bapak Rizky Yuda dengan mata kuliah yang bernama Hukum Internasional. Nah, ini kan aku bahas mengenai hukum internasional. Mengenai hukum internasional sendiri, kalian sepertinya sudah tahu nggak sih hukum internasional itu apa? Oke, sedikit flashback ya. Hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum internasional dengan subjek hukum internasional lainnya. Para subjek hukum internasional juga ada banyak yang sudah aku jelaskan pada video sebelumnya. Nah, sekarang menurut kalian nih, bagaimana sih suatu negara itu lahir? Apakah suatu negara itu lahir jika ada wilayahnya, ada penduduknya, ada pemerintahannya? Itu beberapa syarat sebuah negara sendiri. Tapi bagaimana sih? Apakah hanya itu aja? Menurut kalian nih, menurut yang teman-teman yang menonton video ini, perlu nggak sih suatu negara itu mendapatkan pengakuan dari negara lain? Harusnya perlu ya. Nah, kali ini aku akan membahas hukum internasional mengenai pengakuan negara. Jadi di sini ada pengakuan bagaimana negara itu bisa diakui oleh negara-negara lainnya dan negara itu menjadi subjek hukum internasional sendiri. Nah, oke, yang pertama, untuk negara sendiri ada negara-negara yang di abad setelah tahun 45 itu tepatnya, banyak banget nih negara-negara yang baru muncul atas dekolonialisasi, yaitu negara-negara yang dulunya bekas jajahan ingin memerdekakan negaranya dari bekas penjajahan tersebut. Nah, dari situlah tuh muncul itu negara-negara, mulai banyak muncul di tahun 45 itu. Selain itu, negara itu biasanya selain negara yang baru lahir karena dekolonisasi, ada juga negara lama yang lenyap. Tapi setelah dia lenyap, dia itu membentuk negara baru, membentuk pemerintahan baru. Jadi kayak dia tuh negara yang sudah mati atau lenyap, terus tiba-tiba dia ingin membuat rekonstruksi negara baru, dan dia membuat negara baru, entah itu atas pemerintahan yang baru maupun nama negara yang baru sendiri. Yang selanjutnya itu adalah negara lama yang pecah menjadi beberapa negara baru. Seperti apa ya contohnya? Uni Soviet. Dan selanjutnya itu ada terjadi revolusi yang menggulingkan pemerintah resmi. Jadi kayak dia membuat dalam satu negara dia ada sebesar kelompok gitu yang dia tuh ingin menggulingkan pemerintahan dan membuat pemerintahan atau negara yang baru. Nah, bagaimana sih sikap negara-negara yang sudah ada sebagai subjek hukum internasional sendiri dengan timbulnya negara-negara yang baru lahir yang sudah aku sebutkan tadi? Apakah mereka menolak atau mereka langsung menjalin hubungan secara implisit atau eksplisit? Nah, nanti juga aku bakalan bahas nih di video kali ini. Selain itu, bagaimana sih hubungannya dengan pemerintahan yang lama, yang sebelumnya negara baru itu dari yang tadi dekolonisasi, yang dari baru lahir atas negara yang lenyap, dari yang atas menggulingkan pemerintahan. Nah, selanjutnya bagaimana sih hubungannya dengan pemerintah yang lama? Bagaimana hubungan negara-negara yang baru saja lahir itu dengan pemerintahan mereka yang lama? Apakah mereka saling terkait atau mereka sudah tidak ada hubungan begitu saja? Nanti kita akan bahas juga. Nah, pada dasarnya kita aja sebagai manusia itu tidak bisa hidup hanya bergantung dengan diri kita. Kita manusia aja tuh harus tetap bergantung dengan orang lain, untuk pertolongan, misalnya kita sakit, untuk kita bekerja, bersosialisasi. Nah, sama saja halnya dengan negara. Tidak ada negara yang bisa
hidup di dunia ini tanpa adanya hubungan dengan negara lain. Jadi suatu negara itu belum bisa mengadakan hubungan dengan negara lain secara sempurna di berbagai bidang sebelum negara itu diakui dengan negara lain. Nah, jadi itu. Jadi kayak negara yang baru lahir itu nggak bisa nih ngejalin perjanjian atau kerjasama jika belum diakui dengan negara satu sama lain itu, belum diakui dengan negara yang sudah lama merdeka dengan negara yang baru saja itu. Harus saling ada, harus mereka tuh jadi harus saling mengakui satu sama lain. Nah, selanjutnya itu suatu negara akan mengakui negara lain berdasarkan pada kepentingannya. Kepentingannya contohnya perjanjian kerjasama bilateral, multilateral, atau kayak perjanjian untuk ekonomi misalnya, ekonomi perdagangan, atau yang lainnya. Dan negara baru ini tidak dapat berlangsung kehidupannya sebagai negara, namun negara baru ini tidak dilahirkan karena ada pengakuan yang diberikan negara lain. Jadi maksudnya itu negara baru ini lahir tuh bukan karena adanya pengakuan dari negara lain, tapi bisa aja karena keinginan mereka sendiri dan mereka ingin sanggup untuk merdeka, ingin sanggup mereka merdeka sendiri, bukan karena pengakuan dari negara lain sendiri gitu. Nah, untuk pengakuan negara sendiri itu belum dikodifikasi dan memiliki batasan yang jelas, tapi dapat lebih dikatakan sebagai praktik-praktik negara yang tidak tetap, inkonsisten, dan tidak sistematik. Terus kayak pengakuan negara ini tuh bukan lebih, ada dua pendapat. Ada yang bilang pengakuan negara itu, sebuah negara itu, ada yang bilang itu adalah melahirkan hukum, dan ada yang bilang itu dari politik. Nah, yang sebenarnya sendiri itu adalah pengakuan negara itu lebih condong ke politik yang akan berakibat hukum. Jadi pengakuan negara itu emang untuk kepentingan politik sendiri dan akan melahirkan akibat hukum gitu. Nah, jadi pengakuan ini lebih merupakan kebijakan politis daripada permasalahan hukum yang didasarkan pada kepentingan. Jadi jika ada kepentingan yang menghendaki suatu negara untuk mengakui negara baru yang lahir, karena dia ingin mengakui karena apa? Karena ada kepentingan politisnya, dia ingin membuat kerjasama, jadi biar sama-sama dapat benefitnya gitu. Nah, perbedaan kategori ini terhadap negara baru, pengakuan ini terhadap kepala-kepala pemerintahan baru bagi negara-negara yang masih ada. Pengakuan terhadap pihak yang berperang, pemberontak atau belligerent, pengakuan terhadap perubahan teritorial suatu negara, serta pengakuan de facto dan de jure. Nah, di sini ada dua teori pengakuan. Yang pertama ada teori deklatoir dan teori konstitutif. Setahu aku ya teman-teman, yang aku baru baca di buku hukum internasional juga, teori konstitutif ini sudah tidak relevan di dewasa sekarang atau di masa kini. Karena ya udah, kita lanjut aja ke pengertiannya. Teori deklatoir ini lebih mementingkan unsur negara itu telah dipenuhi oleh suatu masyarakat, maka dengan sendirinya telah merupakan negara dan harus diperlakukan oleh negara-negara lain. Jadi dia tuh nggak butuh pengakuan negara lain. Kalau misalnya dia udah ada wilayah, penduduk, pemerintahan yang berdaulat dan lain-lainnya, tanpa harus ada pengakuan negara lain, dia itu udah termasuk negara. Itu teori deklaratoir. Jadi pengakuan itu hanyalah pernyataan dari negara lain bahwa negara baru itu telah lahir. Sedangkan teori konstitutif ini adalah suatu negara dapat diakui negara jika negara itu diakui oleh negara lain, yaitu walaupun unsur-unsur negara yang itu sudah terpenuhi, sudah ada wilayah, sudah ada pemerintahan, sudah ada penduduknya, tapi tidak dapat diterima sebagai negara jika belum ada negara yang mengakui. Bila ada pernyataan tersebut dari negara lain, maka barulah bila ada pernyataan dari negara lain, jadi negara itu bisa disebut negara. Menurut teori konstitutif ini, negara baru tersebut dapat menikmati hak-hak sebagai negara dan mengemban kewajiban dalam hukum internasional setelah diberi pengakuan oleh negara lain. Nah, di sini ada pengakuan mutlak dan bersyarat. Teman-teman tahu nggak sih? Menurut teman-teman nih, apakah suatu pengakuan itu dapat ditarik kembali? Bisa nggak misalnya kayak negara A sudah mengakui negara B yang baru saja merdeka dari penjajah dan ingin membuat negara baru. Terus negara A sudah mengakui kalau negara B itu adalah sebuah negara, bukan lagi negara jajahan negara C. Tapi beberapa bulan kemudian
apakah bisa negara A mencabut pengakuan terhadap negara B yang baru merdeka itu? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jadi ada perbedaan praktik-praktik negara, yaitu didasarkan pada pertimbangan politik, bukan pertimbangan hukum. Jadi emang di sini tuh politik yang politik dulu baru hukum. Seperti pasti ada politik yang mengakibatkan hukum jika di dalam pengakuan itu. Terus kemungkinan suatu negara dapat kehilangan satu unsur dari persyaratan negaranya, dengan demikian pengakuan dapat ditarik kembali. Jadi pengakuan itu dapat ditarik kembali jika dalam suatu negara yang ingin diakui itu kehilangan satu unsur dari persyaratan negara. Jadi bisa ya, terjawab sudah. Dan selanjutnya itu ada pengakuan bersyarat. Pengakuan bersyarat itu seperti kayak pemberian pengakuan pada negara baru dengan bersyarat. Jadi kayak negara A ingin mengakui negara B, tapi negara B itu harus melakukan syarat-syarat tertentu, seperti kayak harus ini, harus itu. Dan kalau syarat ini tidak dipenuhi atau dilanggar, maka negara A ini bisa bertindak seolah-olah dia tidak mengakui negara B, seperti itu. Selanjutnya ada pengakuan kolektif, yaitu pengakuan yang diberikan oleh beberapa negara secara kolektif. Biasanya ini tuh diterapkan dalam perjanjian internasional atau konferensi multilateral Uni Eropa terhadap negara pecahan Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina, Kroasia, dan Slovenia pada tahun 1992. Lantas, bagaimana dengan praktik PBB mengakui suatu negara baru? Nah, jadi ada pengakuan terhadap pemerintahan. Yang pertama itu pengakuan terhadap pemerintah berbeda dengan pengakuan terhadap negara baru. Jadi, pengakuan itu terhadap pemerintah baru sangat penting karena adanya perubahan baru secara inkonstitusional, yaitu jadi ada pengakuan terhadap pemerintahan yang baru dalam suatu negara, tapi itu dia terjadi dalam inkonstitusional. Dan ada pertimbangan politik, jadi persyaratan bahwa pemerintahan yang baru telah efektif menguasai seluruh wilayah negara dan akan berjalan secara kontinu. Nah, selanjutnya yaitu bila pergantian pemerintahan baru terjadi secara konstitusional, maka tidak memerlukan pengakuan bagi pemerintah baru tersebut, karena kan mereka sepakat dan ingin berubah ke arah yang lebih baik. Dan kalau inkonstitusional kan karena kata in aja berarti sudah menyalahgunakan konstitusional, jadi dia mungkin harus lebih ke harus memerlukan pengakuan lagi gitu, beda dengan konstitusional lagi yang tadi. Nah, selanjutnya ada doktrin pengakuan pemerintahan baru. Yang pertama ada doktrin legitimasi, yaitu pergantian pemerintahan yang terjadi secara normal dan konstitusional. Nah, ini yang kita bahas tadi ya. Yang pertama, yaitu tidak diperlukan ada pengakuan negara lain karena mereka konstitusional sesuai aturan. Nah, selanjutnya itu ada doktrin de factoisme. Apakah udah ada yang tahu apa itu doktrin de factoisme? Yaitu pergantian pemerintahan secara kudeta. Nah, secara inkonstitusional itu termasuk menimbulkan pertanyaan bagaimana hubungan dengan pemerintah lama dan baru. Jadi banyak yang bertanya-tanya nih, ada apa sih dengan pemerintahan yang lama yang baru? Apakah terjadi konflik atau apa gitu? Nah, selanjutnya itu ada pengakuan tidak berdasarkan apabila pemerintah baru tersebut secara inkonstitusional atau tidak, tapi melihat fakta pemerintahan baru telah ada dalam suatu negara. Jadi pemerintahan baru itu benar-benar ada tapi dalam inkonstitusional juga gitu. Nah, selanjutnya ada pengakuan secara de facto, yaitu penggantian secara inkonstitusional. Maka biasanya pengakuan dilakukan secara de facto sampai negara tersebut memiliki keyakinan pemerintah baru dapat diakui secara de jure. Syarat de facto-nya sendiri ada 2, yaitu apakah pemerintah baru benar-benar secara efektif menguasai organ-organ pemerintah di negaranya. Jadi dilihat dulu nih peluang-peluang pemerintah baru ini untuk kedepannya bagaimana dan seperti apa. Selanjutnya itu apakah sebagian besar rakyat negara tersebut menerima pemerintah baru. Dilihat apakah rakyat ingin melakukan revolusi dan
percaya dengan pemerintahan baru akan menjalani pemerintahan yang lebih baik atau tidak. Nah, selanjutnya ada pertimbangan politik yang sifatnya subjektif, itu mengenai kesediaan dan kemampuan pemerintah baru itu untuk menunaikan kewajiban menurut hukum internasional. Yang terakhir, dalam pengakuan de facto ada keuntungan bagi negara yang mengakui secara de facto itu, maka kepentingan warga negara di wilayah pemerintahan baru tersebut mendapat perlindungan. Jadi kepentingan warga negara di wilayah pemerintahan baru akan mendapat perlindungan bagi negara yang mengakui secara de facto. Selanjutnya ada pengakuan de jure, yaitu jadi bila pergantian secara inkonstitusional telah membuktikan dapat terus-menerus berkuasa di negaranya, maka pengakuan de facto yang telah diberikan dapat diberikan pula pengakuan de jure. Jadi walaupun inkonstitusional tetap bisa mendapatkan pengakuan de jure ya guys. Terus ada syarat pengakuan, yaitu perlu adanya jaminan yang cukup kuat dan stabil serta keadaan yang permanen. Adanya bukti menunjukkan bahwa pemerintah baru itu mendapat dukungan secara umum dari rakyatnya. Pemerintah baru membuktikan adanya kemampuan dan keinginan memenuhi kewajiban internasional. Nah, selanjutnya ada pengakuan de facto bukanlah sebuah percobaan, namun merupakan langkah-langkah, jadi step by step awal yang baik untuk pengakuan yang lebih formal dan de jure. Terus kedua pengakuan itu mensyaratkan adanya kontrol efektif pemerintah, jadi dikontrol dulu dan dilihat dulu nih sebaik apa gitu. Selanjutnya ada doktrin Tobar dan Estrada. Yang pertama ada doktrin Tobar, yaitu pemerintah inkonstitusional harus disahkan terlebih dahulu secara konstitusional sebelum diakui, dan doktrin legitimasi konstitusional. Yang kedua ada doktrin Estrada, yaitu pengakuan atas perubahan pemerintahan di suatu negara oleh pemerintah lain memberikan kesempatan pada pemerintah asing untuk menentukan apakah pemerintahan baru itu sah atau tidak. Maka pemberian pengakuan ini dianggap mencampuri urusan dalam negeri suatu negara. Jadi selanjutnya itu ada pengakuan hak atas wilayah, yaitu perolehan wilayah baru dari suatu negara yang dianggap internasional, maka akan mendapat tantangan dari negara-negara lain. Jadi perolehan wilayah baru dari suatu negara yang dianggap bertentangan dengan hukum internasional ini akan mendapatkan pertentangan dari negara-negara lain. Reaksi masyarakat internasional biasanya tidak akan mengakui atas hak wilayah yang telah diambilnya tersebut. Nah, selanjutnya ada pengakuan terhadap insurgen atau belligerent. Insurgen itu adalah sekelompok orang berontak yang melawan pemerintah sah di negaranya, yang mana dia menguasai sebagian wilayah dan dapat didukung oleh orang di pemerintahan dan memiliki personalitas hukum terbatas, hak dan kewajiban, hubungan diplomatik dan negara. Apabila upaya militer berakhir, dapat menjadi negara baru. Apabila gagal, kembali ke negara asal. Nah, jika berhasil, diberi status belligerent nih. Nah, itu sama banget sama materi yang sebelumnya. Selanjutnya itu ada pengakuan terhadap belligerent. Oh, ini tuh ternyata beda ya dengan insurgen. Dia kalau berhasil, insurgen itu akan menghasilkan belligerent. Oke, sekarang lanjut ke belligerent aja. Belligerent itu sendiri adalah diakui oleh negara yang sah, terdapat pernyataan perang antara kelompok pemberontak dengan pemerintahan yang sah, dan syaratnya itu dia harus terorganisir secara teratur di bawah kepemimpinan yang jelas, menggunakan tanda pengenal yang jelas identitasnya, menguasai efektif sebagian wilayah, dan mendapatkan dukungan dari rakyat di wilayah yang duduki. Nah, segitu aja nih penjelasan dari aku. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.